Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Selamat pagi anak-anak level 3 yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz Opik bisa menyapa kalian semuanya dalam pembelajaran bahasa Arab di semester 2. Kaifahalukum ya tulab? Bagaimana kabarnya anak-anak level 3 yang solih dan solihah? Arjukum bi khairin walhamdulillah. Ustadz harap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Oke, anak-anak level 3. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar lagi bahasa Arab yang tentunya masih bersama dengan Ustadz Opik. Oke. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran bahasa Arab, ada beberapa informasi penting yang akan Ustadz sampaikan dulu dalam rangka supaya kita siap dalam belajar bahasa Arab. Oke anak-anakku semuanya, yuk ikuti pelajaran bahasa Arab dengan tertib dan semangat. Yang pertama, materi untuk kali ini akan Ustadz share di link portal dan YouTube untuk lebih menyemangati kalian semuanya supaya Ustadz Opik bisa memantau pembelajaran yang kita laksanakan. Silahkan tulis nama kalian di halaman komentar di YouTube dengan nama lengkap, kemudian nomor absen dan nama kelasnya. Jangan lupa video yang kita buka di link YouTube ataupun link portal di like and subscribe supaya video yang kita saksikan mudah untuk dipelajari setiap waktu. Nah, anak-anakku semuanya, level 3 yang Ustadz banggakan. Sekarang saatnya kita mulai menyiapkan buku paketnya. Kita mulai untuk belajar bahasa Arab pada kesempatan kali ini. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 69. Nanti kita akan membahas sampai halaman 79. Silahkan dipersiapkan buku paketnya, kemudian buku tulisnya nanti digunakan untuk menulis kata-kata penting. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kata tunjuk dan kata tanya benda. Jadi dalam tema hewan ini, kita akan menggunakan kata tunjuk, kata tanya benda, dan kata-kata penting lainnya yang kita gunakan dalam mempelajari tema hewan dalam pembelajaran bahasa Arab kali ini. Untuk selanjutnya, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah kata tunjuk benda sesuai dengan jenisnya. Kemarin sudah Ustadz sampaikan apa itu kata tunjuk benda. Nah, kata tunjuk benda adalah kata yang digunakan untuk benda yang kita tanyakan atau benda yang sudah kita ketahui, akan tetapi kita akan menjelaskannya ke orang lain tentang benda itu. Kata tunjuk benda yang kita pelajari adalah hadza. Kemarin sudah Ustadz sampaikan hadza artinya ini. Digunakan untuk menunjuk benda yang dekat dengan kita, yang penulisannya atau tulisan pada benda itu tidak ada tak marbutoh atau tonnya. Kemudian hadhihi artinya ini,
digunakan untuk menunjuk benda dekat yang tulisannya ada tak marbutohnya atau tun. Kemudian dzalika. Dzalika artinya itu. Digunakan untuk menunjuk benda jauh yang tulisan benda itu tidak ada tunnya. Kemudian tilka. Tilka digunakan untuk menunjuk benda jauh yang tulisan bendanya ada tak marbutohnya atau tun. Selanjutnya, menyebutkan dan menentukan benda dengan kata tunjuknya. Contohnya adalah hadza kittun. Ini kucing. Jadi kita menunjuk benda yang dekat yang sudah kita ketahui, kemudian kita akan menjelaskan, menerangkan ke orang lain tentang benda ini. Kemudian kata tanya, menanya tentang benda yang ditunjuk atau yang ditanyakan, yaitu menggunakan dua kata tanya, yaitu kata tanya ma, artinya apa, kemudian hal, artinya apakah. Ma digunakan untuk menanya benda yang jawabannya adalah pasti, tidak ada dua jawaban, iya atau tidak. Kemudian untuk pertanyaan atau kata tanya hal digunakan untuk menanya benda yang jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya, maksudnya adalah bisa na'am, bisa la. Kemudian tanya jawab benda sesuai kata tunjuknya yang barusan Ustaz jelaskan. Tanya jawab berarti pertanyaannya ada beberapa pertanyaan, kemudian jawabannya bisa iya, bisa tidak. Contohnya adalah na'am artinya iya, kemudian la artinya tidak. Ya. Kalau benda yang ditanyakan jawabannya na'am, berarti bendanya pasti. Bendanya itu. Sudah kita ketahui. Tapi kalau jawabannya tidak, maka kita harus mencari jawaban lain yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan kepada kita. Mari kita lanjutkan pada slide yang berikut ini. Ustadz akan berikan penjelasan lebih rinci. Sekarang, dalam slide berikut ini, kita akan belajar atau mempelajari tentang kata tunjuk benda. Dalam hal ini benda yang kita pelajari adalah hewan. Maka kita akan menunjuk hewan yang akan kita tunjuk, yang akan kita jelaskan ataupun yang akan kita tentukan dalam pembelajaran kali ini. Kata tunjuk benda sesuai dengan jenisnya. Jenis maksudnya adalah gampangnya adalah laki-laki dan perempuan. Caranya gampang, setiap benda ataupun tulisan yang tidak ada kata tun atau huruf tak marbutohnya berarti itu laki-laki. Kemudian yang ada tunnya atau tak marbutohnya berarti perempuan. Apa saja kata tunjuk benda? Yang pertama, hadza, ini. Digunakan untuk menunjuk benda laki-laki. Kemudian hadhihi. Ini juga artinya, tapi digunakan untuk menunjuk benda yang perempuan. Kemudian dzalika, itu. Artinya itu. Digunakan untuk menunjuk benda laki-laki. Tilka, artinya juga itu, tapi digunakan untuk menunjuk benda perempuan. Nah, Ustadz sampaikan secara detail dan rinci di tabel berikut ini. Kata tunjuk benda digunakan untuk menunjuk, menentukan, dan menjelaskan benda yang dibahas. Kata tunjuk benda disesuaikan dengan jenis benda laki-laki.
yang tidak ada tak marbutohnya atau tak bundernya, dan benda perempuan yang ada tak marbutohnya. Kata tunjuk benda adalah hadza, ini, hadhihi, ini, untuk menunjuk benda yang ada tak marbutohnya. Dzalika, itu. Tilka, itu, untuk menunjuk benda yang ada marbutohnya atau tak marbutohnya atau tun. Kemudian kata ma artinya apa? Digunakan untuk menanyakan benda yang ditanyakan. Ketika kita menunjuk benda, maka ada kata tanya yang digunakan untuk menunjuk benda yang ditanyakan. Pada kesempatan slide kali ini, Ustadz akan menyampaikan tentang pembagian nama hewan ataupun benda yang tidak ada tunnya, supaya kita nanti bisa memudahkan untuk mempelajari kata tunjuk benda sesuai dengan kata tunjuknya. Nama hewan yang tidak ada tak marbutohnya atau tun, atau istilahnya adalah laki-laki. Nah, nama-nama hewannya berikut ini. Ada ghonamun, kambing, jamusun, kerbau, asadun, singa, namirun, harimau, kalbun, anjing, kitun, kucing, arnabun, kelinci, namlun, semut, filun, gajah, farosun, kuda, ba'udun, nyamuk, zubabun, lalat, jamalun, unta, samakun, ikan, kirdun, kera, toirun, burung. Nama-nama benda ini tulisannya tidak ada tunnya, berarti nanti cara menggunakannya adalah kita pilih kata tunjuk yang sesuai dengan benda yang tidak ada tunnya. Sekarang untuk nama-nama benda yang ada tak marbutohnya atau tunnya, atau nama-nama hewan yang ada tun dalam tulisannya. Ada bakorotun, sapi, fa'rotun, tikus, dajajatun, ayam, hayyatun, ular, zarofatun, jerapah. Sekarang kita gunakan, ya, kita praktekkan dalam mempraktekkan kata tunjuk benda. Penggunaan kata tunjuk. Yang pertama adalah menunjuk benda. Bendanya sudah kita ketahui, kemudian kita tunjuk. Kita menggunakan kata haza, ini, ataupun kata tunjuk benda yang digunakan untuk benda yang tidak ada tunnya ataupun laki-laki. Nah, haza kitun. Haza kitun, ini kucing. Ya, karena penulisan kitun atau bahasa Arabnya kucing tidak ada kata tun, maka kita menggunakan kata tunjuk benda haza. Kemudian kata tunjuk hazihi digunakan untuk, ya, menunjuk benda dekat yang sudah kita ketahui tapi tulisannya ada tunnya. Nah, gambar ayam, karena ayam itu dajajatun, maka kita menggunakan kata tunjuk benda hazihi. Kemudian kata tunjuk zalika, itu kita gunakan untuk menunjuk benda yang tidak terlalu dekat dengan kita atau jauh, tapi bendanya sudah kita ketahui. Dan penulisannya tidak ada tunnya. Zalika arnabun, itu kelinci. Kemudian menunjuk benda yang terakhir adalah kata tunjuk tilka.
digunakan untuk menunjuk benda yang ada tunnya. Tilka baqaratun, itu sapi. Penggunaan kata tunjuk benda yang kedua adalah menanya benda. Ya, menanya benda. Benda yang kita tanyakan ini sudah ada ketentuan jawabannya, jadi tidak ada multiple choice. Tidak ada jawaban yang ganda ataupun berbeda. Kita menggunakan kata tanya ma, ya. Kita hanya meminta kepastian berkaitan dengan benda yang kita tanyakan. Ma hadza, apa ini? Maka jawabannya hadza kittun, ini kucing. Ma hazihi, apa ini? Hazihi dajjajatun, ini ayam. Ma dzalika, apa itu? Zalika arnabun, itu kelinci. Ma tilka, apa itu? Tilka baqaratun, itu sapi. Selanjutnya, penggunaan kata tunjuk benda yang selanjutnya adalah tanya jawab benda. Kata tanya menggunakan hal. Hal artinya apakah, ya. Tanya jawab benda berarti dalam materi ini kita menanya ke orang tentang benda yang membutuhkan jawaban pasti atau jawabannya bisa iya bisa tidak, ya. Kemudian untuk menjawabnya ada kata na'am artinya iya dan la artinya tidak. Contohnya adalah hal hadza kitun, apakah ini kucing? Kalau jawabannya benar maka kita menggunakan kata na'am hadza kitun. Iya, ini kucing. Tapi karena itu bendanya bukan kucing misalkan, tapi hewan yang lain, maka bisa jadi pertanyaannya hal hadza ghunamun, apakah itu kambing? La. Apakah ini kambing? La. Hadza arnabun. La, hadza arnabun. Tidak, itu kelinci. Hal hadhihi dajjajatun, apakah ini ayam? Naam, hadhihi dajjajatun. Ya, ini ayam. Hal hadhihi zarrafatun, apakah ini jerapah? Karena gambarnya bukan gambar jerapah tapi sapi, maka jawabannya la hadhihi baqaratun. Tidak, ini sapi. Itulah perbedaan kata tanya ma dan hal, ya. Hal membutuhkan jawaban yang pasti ataupun jawaban yang lain sesuai dengan benda yang ditanyakan. Kita lanjutkan tanya jawab benda, masih temanya hal, tapi untuk kata tunjuk itu. Hal dzalika filun, apakah itu gajah? Naam, dzalika filun. Ya, itu gajah karena gambarnya sesuai dengan yang ditanyakan. Hal dzalika asadun, apakah itu singa?
Karena gambar yang ditanya tidak sesuai dengan pertanyaan, maka kita cari jawaban la dzalika namirun. Tidak, itu harimau. Hal tilka dajjajatun, apakah itu ayam? Naam, tilka dajjajatun. Ya, itu ayam. Hal tilka fa'rotun, apakah itu tikus? Karena benda yang kita tanyakan tidak sesuai dengan gambar yang ditanyakan, maka kita cari jawaban yang lain. La tilka hayyatun. Tidak, itu ular. Nah, seperti ini anak-anakku semuanya. Jadi cara membedakan tanya jawab benda berkaitan dengan benda atau sekarang temanya hewan yang kita pelajari saat ini. Oke, silahkan diulang-ulang, di scroll lagi materinya supaya bisa dimulai dari awal kemudian difahami dengan baik supaya kita lebih paham dan lebih gampang dalam memahami materi ini. Mohon difahami dengan baik, dengan cermat dan teliti supaya bisa paham dengan baik. Untuk saat ini, materi kali ini Ustadz tidak memberikan tugas dulu. Silahkan dipelajari dengan baik. Tugas akan Ustadz berikan, akan Ustadz sampaikan pada kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat apa yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, semoga Allah memudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.